Setiap kehidupan memiliki kisahnya sendiri. Ada kisah tentang ketakutan, ada kisah tentang keajaiban rezeki, ada perjalanan yang tak selalu tampak oleh mata manusia. Di titik kehidupan, kita membahas kisah nyata, menelusuri pengalaman dari dunia tak kasat mata, dan mencari hikmah dalam setiap perjalanan. Karena di balik ketakutan ada kekuatan, di balik ujian ada berkah yang menanti. Suasana desa di pinggir kota itu terlihat tenang saat fajar menyingsing. Jalanan desa yang sempit dibasahi embun pagi tampak sunyi kecuali suara langkah ringan seorang ibu. Ibu Siti Aminah menuntun sepeda tuanya yang terangkai keranjang kayu penuh sayuran segar. Wajahnya yang keriput menyimpan cerita panjang tentang perjuangan hidup. Rambutnya yang memutih dikuncir rapi, menegaskan kesederhanaan penampilannya. Tubuhnya kurus, dengan lengan yang kuat menandakan kerja keras bertahun-tahun. Ia mengenakan baju kurung lusuh berwarna pudar dan sarung yang sudah tipis di bagian lutut. Matanya yang cekung memancarkan keteguhan hati dan harapan yang ia sematkan di balik doanya. Latar belakang Ibu Siti bermula dari keluarga petani miskin yang kehilangan tanah warisan. Sejak suaminya Pak Haji Karim jatuh sakit parah, ia memikul beban hidup sendirian. Pak Haji Karim pria tua berwibawa namun lemah fisiknya karena penyakit stroke. Tubuhnya gemetaran, suaranya parau saat berusaha mengaji meski terengah. Sifat Pak Karim lembut dan tegas, namun kerap merasa bersalah karena tak bisa bekerja. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dina yang berusia 8 tahun. Dina kecil berambut ikal hitam, matanya bening seperti cermin yang memantulkan kepolosan. Meski yatim piatu sejak kecil karena ibu kandungnya meninggal, Dina tetap ceria. Ia suka membantu ibunya merapikan dagangan dan menyapa tetangga dengan ramah. Namun di balik senyumnya, terselip kegalauan soal masa depan keluarganya. Tetangga mereka, Bu Rina, sering menatap sinis setiap kali Ibu Siti lewat. Ibu Rina berhidung mancung, berpenampilan mewah memperlihatkan kekayaannya. Ia sering mengejek dagangan Ibu Siti yang dianggap menyusahkan pandangan. Sifat Bu Rina sombong dan iri membuat suasana lingkungan menjadi tidak ramah. Suatu pagi, Ibu Siti tiba di pasar tradisional tepat saat pedagang lain mulai merapikan barang. Ia menata sayuran hijau di atas tikar lusuh, berharap laris sebelum matahari terik. Hanya beberapa pelanggan yang menghampiri, sebagian besar memilih berbelanja di toko besar. Raut wajah Ibu Siti terlihat pasrah namun ikhlas menyambut rezeki seadanya. Setiap kali mendapatkan keuntungan, ia menyisihkan Rp1.000 untuk sedekah. Rp1.000 itu ia masukkan dalam kotak kayu kecil di pojok rumah. Ia percaya janji Allah bahwa sedekah tidak akan membuat miskin, tetapi menambah berkah. Suatu ketika, seorang ibu-ibu yang tampak tergesa memanggilnya. "Bu, sayur saya kurang segar, turunkan harga," teriaknya kasar. Ibu Siti menatap dengan lembut, lalu menawar harga tanpa membalas kasar. Hatinya pedih, air mata hampir menitik, namun ia menahan diri demi sabar. Dina yang melihat ibunya ditolak, meremas tangan kecilnya penuh prihatin. "Ibu, kita pulang saja," bisik Dina lirih, suara anaknya mengiris hati Ibu Siti. Namun ia mengusap lembut kepala Dina dan berkata, "Sabar nak, rezeki Allah datang tak terduga." Sorenya, hujan turun deras saat mereka dalam perjalanan pulang. Sepeda mereka terperosok di kubangan, sayuran bergelimpangan di jalanan becek. Hujan menyiram tubuh mereka, dingin menusuk tulang, namun Ibu Siti tetap tenang. Pak Karim menunggu di teras rumah dengan selimut tipis, wajahnya khawatir. Melihat sayuran basah dan pakaian basah, hatinya ikut terpukul. Ibu Siti masuk rumah, membersihkan diri dan mengusap pipi Karim dengan lembut. Suara azan maghrib mulai berkumandang, menyejukkan hati di tengah kesedihan. Dina membacakan ayat kursi dengan suara kecil, menenangkan suasana. Malam itu, mereka berkumpul di sudut rumah, menyalakan lampu minyak seadanya. Ibu Siti membuka kotak kayu sedekah, menghitung uang dengan hati-hati. Rp30.000 terkumpul, hasil sedekah Rp1.000 setiap hari selama sebulan. Ia tersenyum tipis, bersyukur meski jumlahnya tak seberapa. "Ini mungkin tak cukup untuk biaya pengobatan Pak Karim," gumamnya pelan. Namun keyakinannya tak goyah, ia berdoa memohon pertolongan Allah dalam hening malam. Tanpa terasa, malam menjelang larut, suara jangkrik menemani kesunyian rumah. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk pelan, membuat jantung mereka berdegup cepat. Seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan teras, wajahnya teduh namun mendesak. "Ibu Siti?" sapanya lembut. "Saya mewakili seorang dermawan yang ingin membantu." Hati Ibu Siti berdebar, apakah ini awal dari mukjizat sedekahnya? Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti desa, menciptakan suasana yang makin kelam. Ibu Siti terbangun dengan jantung berdebar, terpikir akan dermawan semalam.
Di depan rumah, pemuda berjubah putih menanti dengan sebuah amplop coklat. Wajahnya teduh, namun matanya menahan kesedihan yang sulit dijelaskan. "Bu, tolong terima bantuan ini," ujarnya menunduk pelan, menyodorkan amplop. Tangan Ibu Siti gemetar saat meraih amplop tersebut, berat oleh rasa haru. Dina berdiri di samping, matanya membesar menatap bungkus coklat itu. Pak Karim keluar dengan terbata, suaranya parau memecah keheningan. "Siapa gerangan dermawan itu, Nak?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu hanya menunduk dan berkata, "Saya diminta menyampaikan tanpa nama." Lalu ia berlalu seperti kabut pagi yang lenyap tersapu matahari. Ibu Siti membuka amplop dengan hati-hati, isinya sejumlah uang yang jauh lebih banyak. Puluhan juta rupiah terlipat rapi dalam kertas coklat tipis. Tubuhnya terhuyung, air mata menitik deras tanpa suara. Dina memeluk ibunya, merasakan getar kebahagiaan dan keharuan. Pak Karim memegang tangan Siti dengan erat, bahunya terguncang menahan haru. Namun di balik sukacita itu, desas-desus mulai menyebar cepat di kampung. Bu Rina muncul di teras rumah dengan senyum sinis membeku di bibirnya. "Aha, tampaknya ada yang suka berbaik hati pada penjual sayur lusuh," sindirnya dingin. Ia mengerlingkan mata pada keranjang kosong yang dulu penuh sayur. Warga kampung seketika ramai mengerumuni, sebagian penasaran, sebagian menahan iri. Suasana pasar sore berubah menjadi arena bisik-bisik penuh tanda tanya. Beberapa tetangga menuding Siti memanfaatkan belas kasihan, meremehkan kesungguhannya. "Mungkin dia punya saudara kaya yang menutupi malu keluarga," desas salah satu ibu pedagang. Ibu Siti merunduk, hatinya perih mendengar tudingan tidak berdasar. Dina yang mendengar kata-kata kasar itu menunduk, air matanya hampir tumpah. Pak Karim menahan tangan istrinya pelan, menatap matanya penuh kekhawatiran. Rasa sedih menyesak di dada mereka, mengingatkan pada kerasnya hidup sebelumnya. Menjelang petang, hujan gerimis kembali membasahi tanah desa. Suara rintik hujan seakan menambah beban kesunyian di hati mereka. Di dapur kecil, Ibu Siti memasak nasi sederhana, sepotong tempe, dan sayur lodeh tipis. Dina membantu menakar garam, wajahnya muram menahan kesedihan. Pak Karim duduk di kursi tua, menghisap nafas panjang, pikirannya kacau. Malam itu, suara petir menggelegar, menambah intensitas suasana. Di luar, Bu Rina memasang lampu sorot, menyorot sudut rumah Siti dengan sinar tajam. "Biar semua tahu ini hanya sandiwara," teriaknya ke arah jendela. Ibu Siti terkejut, tubuhnya gemetar menahan malu dan sakit hati. Dina merapat ke ibunya, suaranya gemetar, "Ibu, aku takut." Ibu Siti mengusap kepala Dina. "Tenang, Nak, Allah bersama kita." Namun di lubuk hati ia merasa terkoyak oleh hinaan tetangga. Keesokan harinya, pasar tradisional berubah gaduh. Orang berlalu tanpa membeli. Alasan mereka sepele, takut dikaitkan dengan gosip kampung. Uang bantuan di rumah Siti menumpuk, namun ATM setempat tak bisa menarik sekaligus. Pak Karim mencoba ke desa sebelah, tapi diusir karena tak dikenal. Kesepian dan kesedihan mulai merayap perlahan, menyeruak ke dalam mimpi buruk. Pada puncaknya, Ibu Siti terduduk lemas di depan rumah, tak kuasa menahan air mata. Dina menggenggam tangan ibunya, menatap langit kelabu dengan harapan. Pak Karim menunduk, suaranya patah. "Apa salah kita hingga dihina begini?" Di tengah kekalutan, Ibu Siti tersadar, membuka kotak sedekah, menatap lembaran Al-Quran. Ia berdoa dengan suara lirih, memohon kekuatan untuk tidak putus asa. Hatinya tergetar, seakan malaikat turun menggenggam tangannya. Sesaat kemudian, suara ketukan di pintu terdengar lembut. Sepasang mata teduh dan senyum hangat seorang suami istri dermawan menyapa. "Kami ingin menjemput Pak Karim dan Dina untuk berobat dan sekolah," kata mereka penuh kasih. Mata Siti berkaca-kaca, air matanya turun bukan lagi karena hinaan, melainkan haru tiada tara. Harapan baru tiba di ambang pintu mereka, membasuh duka yang menyesakkan dada. Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti desa, menciptakan suasana yang makin kelam. Ibu Siti terbangun dengan jantung berdebar, terpikir akan dermawan semalam. Di depan rumah, pemuda berjubah putih menanti dengan sebuah amplop coklat. Wajahnya teduh, namun matanya menahan kesedihan yang sulit dijelaskan. "Bu, tolong terima bantuan ini," ujarnya menunduk pelan, menyodorkan amplop. Tangan Ibu Siti gemetar saat meraih amplop tersebut, berat oleh rasa haru. Dina berdiri di samping, matanya membesar menatap bungkus coklat itu. Pak Karim keluar dengan terbata, suaranya parau memecah keheningan. "Siapa gerangan dermawan itu, Nak?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu hanya menunduk dan berkata, "Saya diminta menyampaikan tanpa nama." Lalu ia berlalu seperti kabut pagi yang lenyap tersapu matahari. Ibu Siti membuka amplop dengan hati-hati, isinya sejumlah uang yang jauh lebih banyak.
Puluhan juta rupiah terlipat rapi dalam kertas coklat tipis. Tubuhnya terhuyung, air mata menitik deras tanpa suara. Dina memeluk ibunya, merasakan getar kebahagiaan dan keharuan. Pak Karim memegang tangan Siti dengan erat, bahunya terguncang menahan haru. Namun di balik sukacita itu, desas-desus mulai menyebar cepat di kampung. Bu Rina muncul di teras rumah dengan senyum sinis membeku di bibirnya. Aha, tampaknya ada yang suka berbaik hati pada penjual sayur lusuh, sindirnya dingin. Ia mengerlingkan mata pada keranjang kosong yang dulu penuh sayur. Warga kampung seketika ramai mengerumuni, sebagian penasaran, sebagian menahan iri. Suasana pasar sore berubah menjadi arena bisik-bisik penuh tanda tanya. Beberapa tetangga menuding Siti memanfaatkan belas kasihan, meremehkan kesungguhannya. Mungkin dia punya saudara kaya yang menutupi malu keluarga, desa salah satu ibu pedagang. Ibu Siti merunduk, hatinya perih mendengar tudingan tidak berdasar. Dina yang mendengar kata-kata kasar itu menunduk, air matanya hampir tumpah. Pak Karim menahan tangan istrinya pelan, menatap matanya penuh kekhawatiran. Rasa sedih menyesak di dada mereka, mengingatkan pada kerasnya hidup sebelumnya. Menjelang petang, hujan gerimis kembali membasahi tanah desa. Suara rintik hujan seakan menambah beban kesunyian di hati mereka. Di dapur kecil, Ibu Siti memasak nasi sederhana, sepotong tempe, dan sayur lodeh tipis. Dina membantu menakar garam, wajahnya muram menahan kesedihan. Pak Karim duduk di kursi tua, menghisap nafas panjang, pikirannya kacau. Malam itu, suara petir menggelegar, menambah intensitas suasana. Di luar, Bu Rina memasang lampu sorot, menyorot sudut rumah Siti dengan sinar tajam. Biar semua tahu ini hanya sandiwara, teriaknya ke arah jendela. Ibu Siti terkejut, tubuhnya gemetar menahan malu dan sakit hati. Dina merapat ke ibunya, suaranya gemetar. Ibu, aku takut. Ibu Siti mengusap kepala Dina. Tenang nak, Allah bersama kita. Namun di lubuk hati ia merasa terkoyak oleh hinaan tetangga. Keesokan harinya, pasar tradisional berubah gaduh. Orang berlalu tanpa membeli. Alasan mereka sepele, takut dikaitkan dengan gosip kampung. Uang bantuan di rumah Siti menumpuk, namun ATM setempat tak bisa menarik sekaligus. Pak Karim mencoba ke desa sebelah, tapi diusir karena tak dikenal. Kesepian dan kesedihan mulai merayap perlahan, menyeruak ke dalam mimpi buruk. Pada puncaknya, Ibu Siti terduduk lemas di depan rumah, tak kuasa menahan air mata. Dina menggenggam tangan ibunya, menatap langit kelabu dengan harapan. Pak Karim menunduk, suaranya patah. Apa salah kita hingga dihina begini? Di tengah kekalutan, Ibu Siti tersadar, membuka kotak sedekah, menatap lembaran Al-Quran. Ia berdoa dengan suara lirih, memohon kekuatan untuk tidak putus asa. Hatinya tergetar, seakan malaikat turun menggenggam tangannya. Sesaat kemudian, suara ketukan di pintu terdengar lembut. Sepasang mata teduh dan senyum hangat seorang suami istri dermawan menyapa. Kami datang menjemput Pak Karim dan Dina untuk berobat dan sekolah, kata mereka penuh kasih. Mata Siti berkaca-kaca, air matanya turun bukan lagi karena hinaan, melainkan haru tiada tara. Harapan baru tiba di ambang pintu mereka, membasuh duka yang menyesakan dada. Fajar merekah di ufuk timur, kabut malam berpamitan, meninggalkan sinar tipis harapan. Suara ayam berkokok mengiringi detak jantung Ibu Siti yang berdebar menanti. Pagi itu, pemuda berjubah putih muncul kembali di depan gerbang rumah. Ia mengangguk hangat kepada Ibu Siti, menandakan bantuan segera tiba. Tak lama kemudian, sebuah mobil minibus putih berhenti halus di depan teras. Dari dalam turun pasangan suami istri dermawan dengan senyum menenangkan. Pak Karim dan Dina, silakan ikut kami, kata suami dermawan lembut. Pak Karim menatap istrinya ragu, tetapi Dina memeluk kaki ibunya, semangat menyala. Ibu Siti mengusap pipi Karim. Pergilah demi kesembuhan dan masa depan Dina. Pak Karim diam sejenak, kemudian mengangguk tegar, menahan air mata. Dina melonjak riang. Ayo kakek, kita berangkat. Suaranya riang menepis duka. Mereka melambaikan tangan kepada Ibu Siti yang berdiri di pintu, wajahnya bercampur haru dan bangga. Mobil berlaju meninggalkan desa, melewati jalanan berdebu dan rumah-rumah petak sederhana. Ibu Siti menutup pintu, menatap langit biru tipis awan, memanjatkan doa syukur. Tiba di kota, dokter menyambut Pak Karim dengan ramah di sebuah klinik. Inilah Ustadz yang akan mendampingi proses penyembuhan spiritual, kata dokter menunjuk seorang pria berkopiah. Ustadz itu memulai terapi zikir dan pembacaan Al-Quran setiap pagi untuk Pak Karim. Sementara Dina diantar ke sekolah unggulan, menerima beasiswa penuh tanpa batas. Dina menatap bangunan sekolah dengan mata berbinar, seakan mimpi panjang menjadi nyata. Pak Karim merasakan kekuatan baru setiap kali lantunan ayat mengalun di telinganya.
Tenaga kecilnya kembali muncul, membuat punggungnya tak lagi kaku saat berdiri. Suatu sore, suami dermawan memanggil Ibu Siti ke ruang tunggu. "Bu Siti, kami ingin memperkenalkan identitas kami," ujarnya lembut. Ibu Siti menahan napas saat mereka membuka kerudung kecil dan melepas kacamata hitam. Ternyata mereka adalah Bu Rina dan suaminya, tetangga kaya yang dulu mengejek. Tubuh Bu Rina gemetaran, wajahnya pucat penuh penyesalan. "Saya tak tahu bagaimana memohon maaf sebanyak-banyaknya," bisiknya sendu. Ibu Siti terkejut, lututnya lemas, hati bergetar antara marah dan haru. Pak Karim terdiam, menatap mantan tetangga yang kini menunduk menyesal. Dina menutup telinga, takut mendengar suara Bu Rina yang dulu kejam. Namun Ibu Siti mengulur tangan, Allah telah membalas segala keburukan dengan kebaikan. Air mata Bu Rina menetes, menandakan pintu maaf telah terbuka. "Sejak melihat sedekah ibu yang tulus, saya tersadar akan dosa-dosa saya," ungkapnya lirih. Suami Bu Rina menambahkan, "Kami pun ingin menebus dengan membiayai usaha sayur ibu." Detik itu, kenangan pahit berubah menjadi lukisan pengampunan yang indah. Sore harinya, Ibu Siti kembali ke desa bersama keluarga dermawan yang baru. Mereka membantu membersihkan rumah Siti dan memperbaiki teras yang rusak. Bu Rina mengajak warga kampung untuk berhenti menggosip dan mulai saling menghormati. Suasana desa berubah hangat, tawa kecil Dina menggema di antara deretan rumah. Dalam beberapa bulan, usaha sayur keliling Ibu Siti berkembang pesat berkat modal baru. Ia membeli mobil pick-up bekas, mempermudah distribusi sayur ke kota sebelah. Pak Karim mulai pulih, berjalan lebih tegap, senyum mengembang di wajahnya. Dina meraih prestasi di sekolah barunya, sering menang lomba tilawah anak. Sesuatu yang dulu terasa mustahil kini menjadi bukti nyata janji Allah. Setahun berlalu, kenangan hinaan bagai bayangan yang memudar di cakrawala. Pada malam penuh haru, keluarga ini berkumpul di halaman rumah barunya. Sebuah tenda kecil dihiasi lampu kelap-kelip, menanti tamu undangan. "Malam ini kita merayakan keberkahan sedekah dan kesabaran," seru Ibu Siti memulai pidato. Tangis haru meledak saat mereka memotong tumpeng sebagai simbol syukur. Tiba-tiba, pemuda berjubah putih muncul lagi, berdiri di tepi tenda. Wajahnya bersinar seolah malaikat yang mengamati kebaikan manusia. Ia mengangguk pelan, lalu menghilang tanpa suara di balik kerumunan tamu. "Itulah utusan Allah yang menolong kita sejak awal," bisik Dina ke telinga ibunya. Suasana berubah khusyuk, gema ayat suci mengakhiri perayaan dengan syahdu. Di tengah tawa dan air mata, Ibu Siti mengangkat tangan ke langit, bersyukur tiada henti. Kisah sedih mereka berubah menjadi kisah kemenangan iman dan rasa syukur. Malam itu, bintang berkelip seakan menyaksikan janji Allah yang terwujud. Penonton di akhir cerita disuguhi bukti bahwa sedekah dan sabar membawa keajaiban. Tepat 15 menit setelah kalimat pertama diucapkan, layar gelap menampilkan, "Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan kembali berkali lipat pada hambanya." Episode ini berakhir dengan harapan bahwa kebaikan akan selalu menang atas kebencian. Penonton pulang dengan hati terharu, membawa pelajaran bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Setiap cerita membawa kita lebih dekat, pada misteri, pada makna, dan pada rezeki yang tak pernah kita duga. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi pelajaran, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar kebaikan ini menyebar lebih luas. Tulis di kolom komentar, amin, sebagai doa agar rezeki kita semua dilimpahkan tanpa putus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di titik kehidupan.